Islam tuh indah, enak. Jadi jangan dibikin susah hidup. Jangan dibikin jangan yang hujan di daerah mana kita ikut-ikutan enggak sholat Jumat. Hujan deh Rono, lah kita terang. Nah, ini namanya kacau, namanya mencampur adukan. Kata yang hujan, lo hujan lo sholat Jumat, hujan daerah lu, daerah gua belum. Nah, indahnya Islam begitu, rahmatan lil alamin, enggak ribut. Dan kita jangan sampai orang majelis terbawa kayak begitu. Saran kami, bila saudara yang nanya ini mau mengikuti, mohon maaf, organisasi Muhammadiyah, silahkan. Tapi pesan saya, tidak bisa Anda ikut Arab, bakal salah rumusnya. Tapi ikut Muhammadiyah masih negeri, dia menetapkan, atau bukan Muhammadiyah aja, barangkali organisasi yang lain kami kurang begitu paham, yang menetapkan 1 Dzulhijjahnya Kamis. Itu bakal saudara benar adanya, kebetulan sama dengan Arab Saudi. Begitu. Itu begitu. Disebutlah hari Arafah, hari Arafah. Begitu. Itu kayak begitu. Jadi tidak terkait begitu. Bagi orang di Arab Saudi emang begitu aturannya. Begitu, tidak ada wukuf Nusantara, wukuf Arab Saudi, yang gitu. Itu bahasa yang akhirnya menghancurkan kita. Kita enggak boleh sebagai orang Madinah acak-acak, kita ngikut aja dah sama pemerintah. Di sana banyak kiai-kiai juga, ulama di NU juga banyak, ikut aja yang banyak. Alaikum bisawadil a'dham, ikut aja sama orang banyak. Begitu, orang banyak kan banyak, sama ulama juga. Bagi kita yang awam ikut aja kan. Begitu, ikut aja. Kita percaya aja sama Google Map, enggak musyrik, apalagi percaya sama ulama. Ya kan? Google Map kita ikut, nyasar juga masuk gang. Begitu, enggak paham. Apalagi ikut ulama, nah enak lah. Jangan dimasalahin. Puasa Arafah ini kita terserah saudara, tanggal 1-nya kapan ikutnya, itulah yang paling enak. Seperti demikian. Begitu. Puasa Arafah dan bagaimana tata cara pelaksanaan di tahun ini. Tahun ini antara Arab Saudi dengan Indonesia itu berbeda penanggalannya. Apakah puasa Arafah itu pas wukuf di Arafah atau kita mengikuti penanggalan Indonesia? Baik. Puasa Arafah. Puasa Arafah adalah salah satu daripada puasa sunnah dari sekian banyak puasa-puasa sunnah yang diatur di dalam Islam. Puasa sunnah ini ada macam-macam. Imam Ghazali tulis dalam Bidayatul Hidayah, juga Said Bakri Syato tulis di dalam kitab Durarul Bahiyah, dan banyak ulama lainnya. Setidak-tidaknya terbagi 3. Ada puasa sunnah tahunan, ada puasa sunnah bulanan, ada puasa sunnah mingguan. Puasa sunnah mingguan contohnya Senin Kamis. Puasa sunnah bulanan contohnya puasa Ayyamul Bid, yaitu hari terang bulan, yakni tanggal 13, 14, 15 setiap bulan daripada bulan Hijriah kecuali bulan Dzulhijjah. Seperti sekarang ini mundur sehari menjadi 14, 15, 16 sebab tanggal 13 hari haram berpuasa, masih hari tasyrik. Selain Dzulhijjah 13, 14, 15. Dzulhijjah doang, bulan 12 doang, 14, 15, 16. Itu puasa bulanan contohnya. Ada puasa tahunan. Puasa tahunan yang tertinggi adalah puasa Arafah.
Apa itu puasa Arafah? Puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah itu puasa di hari tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau bulan 12 dari kalender Hijriah. Apa pahalanya? Nabi jelaskan dalam hadis yang sahih, berbeda dengan Asyura. Bila Asyura diampuni dosa 1 tahun, maka Arafah diampuni dosa 2 tahun. Kok banyak? Asyura Nabi Musa, Arafah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih tinggi dari Nabi Musa, sehingga lebih banyak nilainya puasa Arafah. Jadi puasa tanggal 9 Dzulhijjah diampuni dosa ukuran dosa 2 tahun. Hari Arafah ini karena tanggal 9, maka berangkatnya enggak bakalan muncul angka 9 kalau tidak ada angka 1. Angka 1-nya kapan? Tanggal 1. Maka tanggal 1 itu kita akan mengetahui dengan ru'yatul hilal. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, faman syahida minkum syahra falyasum, berbicara Ramadan. Hadisnya Nabi menyatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah Anda di Ramadan karena melihat bulan, bukalah di bulan Syawal juga karena melihat bulan. Artinya untuk menentukan tanggal itu dengan ru'yat, dengan ru'yat, melihat bulan, termasuk di Dzulhijjah. Kata Nabi, idza ra'a ahadukum hilala dzulhijjah wa arada an yudhhiya fala yahliq ra'sahu wa la yaqlim dhufrahu. Al hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yudhhiya, begitu. Bila Anda melihat hilal bulan Dzulhijjah, artinya bila bulan Dzulhijjah udah masuk dan kepengen ngurban, jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan potong kuku sampai hewan kurbannya disembelih. Sunat maksudnya, jangan potongnya tuh, enggak haram motongnya tuh. Nah, berbicara tanggal 9 ini berangkat dari tanggal 1. Tanggal 1-nya kapan? Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Dan ini kita tidak bisa untuk mengikut kepada satu negeri semacam Arab Saudi begitu. Kalau haji wukuf itu di Arafah, buminya udah ditentukan. Wukuf itu di Arafah, kudu di Arab Saudi. Wukuf begitu. Karena apa? Karena itu aturan manasik. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi, Anda pelajari, ambil dari aku cara ibadah haji dan umroh Anda. Masuk bulan, maka melihat matla, itulah kita harus berbicara bulan. Beda matla akan menghasilkan beda penanggalan. Jangankan sekarang, 14 abad yang lalu. Jadi ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Quraib radhiyallahu ta'ala an, kalau tidak khilaf. Beliau dari Syam, masuk di Madinah karena lebaran. Dia udah lebaran, kok ente makan? Yang di sono udah lihat bulan. Ibnu Abbas begitu, Ibnu Abbas udah lihat bulan. Siapa yang lihat? Saya di Syam. Begitu. Jadi ya udah lihat bulan, ya lebaran, udah hari raya. Kata Ibnu Abbas, kami di Madinah nggak lihat, kami harus 30 hari Ramadan, kami wajib puasa, Anda wajib buka, karena beda daerah. Itu Ibnu Abbas sudah kasih isyarat. Itu sama-sama semenanjung Arabia, begitu, sama-sama Timur Tengah. Syam doang sama Madinah beda, begitu. Maka bagaimana ini bila kemudian kita tanggal satunya adalah Jumat, ya tinggal dihitung tanggal 9 itu hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itulah disebut hari Arafah. Hari tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Lah di Arab bagaimana? Di Arab ya dapat malam Kamis tanggalnya, karena tanggal satunya Kamis. Ya sekarang nih namanya tanggal 3, malam Kamis, malam Jumat, Sabtu, kan begitu. Maka otomatis ketemunya di Jumat di Arab. Itu begitu. Tanggal 9. Maka puasa Arafahnya tahun ini bagaimana? Ya, bagi orang yang di Indonesia, pemerintah sudah menyampaikan bahwa hilal nggak dapat. Bilang nggak dapat, wajib istiqmal, yakni digenapkan bulan sebelumnya menjadi 30. Dzulqa'dahnya tanggalnya sampai 30. Ketika di 30 Kamis tanggal 30, karena malam Kamis enggak lihat hilal. Di Arab Saudi lihat lah, wajib dia lihat, nanggalin. Kalau enggak dia dosa, karena dia lihat. Enggak boleh dia ikut kita, kita enggak boleh ikut dia. Beda. Kenapa? Karena beda matla. Boro di dalam berbicara tentang puasa. Sholat kita enggak boleh ikut Arab Saudi, enggak boleh. Saudara udah sholat maghrib belum? Hah? Udah sholat maghrib belum? Sudah. Enggak sah sholat maghrib saudara, sebab di Arab belum maghrib sekarang nih. Belum. Sekarang nih di Arab asar aja belum masuk. Begitu. Sekarang nih di Arab beda 4 jam dengan kita. Jadi sholat saudara pastikan tiap hari kagak sah, karena saudara tidak ikut Arab Saudi. Begitu. Bukan begitu. Inilah namanya Islam rahmatan lil alamin. Bila kita enggak lihat, bagaimana? Nah, bagaimana? Maka kita tidak boleh ikut. Ini namanya haji Nusantara. Bukan, nggak ada hubungannya begitu. Ini aturannya, kita jangan sampai diacak-acak. Ini semuanya sunnah Nabi. Bila kemudian di kita ikut organisasi semacam Muhammadiyah, yang kita dengar beliau itu menanggalkannya, bukan jangan ngomongin Arafah dulu, tanggal 1 dulu, itu baru bakal ketemu. Tanggal 1-nya Kamis. Bila tanggal 1 Kamis, bila saudara ikut semacam Muhammadiyah,
begitu Kemis, saudara kemudian puasa Arafahnya Jumat, ikut Muhammadiyah yang telah meruqyat, dapat dia dengan hisabnya dia, maka saudara benar mengikuti sunnah Nabi karena mengikuti negara di mana saudara tinggal. Begitu ikutnya. Kalau saudara ikutnya Arab Saudi, salah saudara. Kalau saudara ikutnya tuh Muhammadiyah umpamanya atau organisasi yang lain yang hasil hisabnya Kamis tanggal 1, maka saudara namanya benar ada. Kenapa? Karena saudara mengikuti rumusan negeri saudara. Tapi kan enggak ru'yat ya hisab. Sebab ru'yat ada dua. Sumu li ru'yatihi. Begitu. Ru'yat itu ada dua. Ada ru'yat bil aini, ada ru'yat bil ilmi. Ada ru'yat dengan mata, ada ru'yat dengan pengetahuan menggunakan ilmu astronomi. Silakan saja. Kalau saudara kemudian itu seumpama puasa Arafahnya Jumat mengikuti organisasi Muhammadiyah, silahkan Jumat puasa. Tapi kalau saudara mengikuti apa yang diatur oleh pemerintah sebagai mayoritas, saudara puasanya Sabtu. Menyalahi Nabi? Enggak, emang aturannya begitu. Justru kalau Jumat puasa Arafah kagak jadi Anda kalau Anda menanggalkannya Jumat. Tergantung ikut yang mana, terserah. Begitu, mau ikut Muhammadiyah atau Muhammad kita atau Muhammad ente, itu terserah. Yang penting ngikut ulama yang ada di negeri kita ada. Kita tinggal. Bagi orang Indonesia yang ada di Arab Saudi, wajib mengikuti apa yang ada di Arab Saudi. Enggak boleh dia, gua sholat maghrib nih, lah jam 4 sholat maghrib di kampung gua udah, ya nggak bisa, mataharinya gede. Begitu. Inilah Islam indahnya. Di mana? Begitu orang Arab ada di Indonesia, ya ikutin aturan yang ada. Kecuali hasil daripada ru'yat dia dapat, silakan. Itu begitu. Nggak boleh kita ngikut. Jangan sampai ada kita punya teman bininya men, bini kita kagak, kita ikut pere gara-gara teman kita bininya emen. Ini nggak nyambung. Urusan dia hukumnya, urusan kita. Maka bila saudara termasuk mau puasa Jumat, saran kami ikuti saja dari apa hasil ijtihadnya Muhammadiyah. Kalau saudara ikut pemerintah begitu sebagai mayoritas yang ada, saudara Sabtu itu juga benar adanya. Lah kalau Sabtu udah lebaran, haram puasa. Ini namanya mencampur adukan hukum. Jangan sampai yang makan siapa, yang bayar. Ini nggak benar. Bila saudara meyakini 1 Dzulhijjah tahun ini adalah Kamis, maka tentu Sabtu sudah 10. Saudara wajib buka karena sudah hari raya Idul Adha. Kalau saudara puasa haram. Tapi jangan sampai saudara yang lebaran, kita yang belum disuruh ikut. Namanya kagak benar. Namanya begitu. Kalau saudara umumnya ada yang ikut Sabtu masih hari Arafah, dia masih dituntut oleh Nabi untuk puasa. Karena puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa. Jadi Islam itu indah, enak. Anggap aja perbedaan yang ada kayak mohon maaf sepatu Nike
Ada yang nomor 30, ada yang nomor 40. Mana yang cocok, ya ikuti, silakan. Kata teman kita, nih motong masalahnya nambah hari jadi 5. Malah cakep ente dapat obyekan banyak, ya kan? Motong aja, lagi puasa motong boleh-boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan motong di masjid. Nggak boleh motongnya di leher hewan. Masjid bubar kalau dipotong-potongin. Itu kayak begitu. Jadi singkatnya, enggak masalah. Yang penting kita jangan ikut matlak negeri lain, karena ada beda bujur, beda daerah. Bisa jadi malam ini subuh di Amerika, begitu. Jadi kita enggak bisa. Inilah indahnya Islam, tidak boleh dibenturin, enak. Yang penting agamanya masih Islam, Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, kitab sucinya Quran. Cuman beda ukuran doang. Baju ada L, ada M. Ente muatnya M, ya pakai yang M. Ente muatnya L, pakai. Yang penting jangan saling menyalahkan, tapi dengan dalam negeri. Kalau kita ngikut matlak negeri lain, salah. Maka kalau kita, gua mau ikut dia, negeri lain, ndak bisa. Sholat Anda ikut dia, semuanya ikut dia, subuhnya, pantas subuhnya jam 10, ikut Arab. Begitu. Nah, itu matahari udah gede. Begitu. Jangankan Arab, se-Indonesia aja kita nggak kompak. Kenapa nggak kompak? Beda jam. Mohon maaf, negeri kita nih, kalau saudara pengen tahu dari Sabang sampai Merauke, kita pengen jalan 9 jam naik pesawat, saudara. 9 dari Sabang sampai Merauke. Yang mana kalau saudara naik pesawat di Eropa, lebih dari 15 negara saudara lewati. Kita senegara aja sampai 9 jam kagak kelar-kelar nih senegara. Ini negara kita, sholat. Begitu. Kita baru iseng. Tapi kalau di Papua udah malam dari tadi. Begitu. Sholat maghrib orang Papua ngikutin kita, lah udah kelewat. Tuh, itu kita senegeri. Islam tuh indah, enak. Jadi jangan dibikin susah hidup. Jangan dibikin jangan yang hujan di daerah mana kita ikut-ikutan enggak sholat cuma hujan deh Rono, lah kita terang. Nah, ini namanya kacau, namanya mencampur adukan. Kata yang hujan lo sholat Jumat, hujan daerah lu, daerah gua belum. Nah, indahnya Islam begitu, rahmatan lil alamin, enggak ribut. Dan kita jangan sampai orang majelis terbawa kayak begitu. Saran kami, bila saudara yang nanya ini mau mengikuti, mohon maaf, organisasi Muhammadiyah, silakan. Tapi pesan saya, tidak bisa Anda ikut Arab, bakal salah rumusnya. Tapi ikut Muhammadiyah masih negeri, dia menetapkan. Atau bukan Muhammadiyah aja, barangkali organisasi yang lain kami kurang begitu paham, yang menetapkan 1 Dzulhijjahnya Kamis. Itu bakal saudara benar adanya, kebetulan sama dengan Arab Saudi. Begitu. Itu begitu. Disebutlah hari Arafah, hari Arafah. Begitu. Itu kayak begitu. Jadi tidak terkait begitu. Bagi orang di Arab Saudi emang begitu aturannya. Begitu, tidak ada wukuf Nusantara, wukuf Arab Saudi, yang begitu. Itu bahasa yang akhirnya menghancurkan kita. Kita enggak boleh sebagai orang Madinah acak-acak, kita ngikut aja dah sama pemerintah. Di sana banyak kiai-kiai juga, ulama di NU juga banyak, ikut aja yang banyak. Alaikum bisawadil a'dham, ikut aja sama orang banyak. Begitu, orang banyakan banyak, sama ulama juga. Bagi kita yang awam, ikut aja kan. Begitu, ikut aja. Kita percaya aja sama Google Map, enggak musyrik, apalagi percaya sama ulama. Ya kan? Google Map kita ikut, nyasar juga, masuk gang. Begitu, enggak paham. Apalagi ikut ulama, nah enak lah. Jangan dimasalahin. Puasa Arafah ini kita terserah saudara, tanggal 1-nya kapan ikutnya.
itulah yang paling enak, seperti demikian. Begitu. Ini yang saya mampu jawab daripada perbedaan. Ini sebetulnya tiap bulan bakal beda kok. Banyak. Ini kan terkait ilmu hisab. Menggunakan apa ilmu falaknya? Salamuniren, takwimuniren, faturaful manan yang menggunakan Semarang, Fatul Latifur Rahim menggunakan markaz Cirebon, Cilegon, Serang, ada Salamuniren menggunakan markaz Jakarta, Takwamuniren Jakarta, dan masih banyak Durusul Falakiyah, Mas Kumambang itu menggunakannya, karena kita falak ribuan. Tergantung kita ngaji astronomi sebanyak berapa kitab kita, dari sana kita akan jauh lebih valid. Kebanyakan menggunakan pakai astronomi barat yang disebut almanak nautikal. Itu biasanya di kampus-kampus Islam suka diajarkan ilmu astronomi yang menuju ke sana begitu. Ini sajalah yang saya mampu jawab terkait dengan hari Arafah. Singkatnya, jangan sampai yang head siapa, yang gagak tidur sama bini siapa. Udah tidur aja sudah, enggak apa. Jangan ikut. Wallahu a'lam.